Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan melanjutkan Q&A mengenai pengenalan, kewajiban, pemotongan, atau pemungutan PPh. Kita akan membahas subjek pemotong PPh, guys, baik badan maupun orang pribadi. Terima kasih telah menyaksikan dan telah like dan subscribe, guys. Juga di-share ya. Oke, selamat menyaksikan. Pada prinsipnya, guys, perbedaan subjek pemotong itu dilihat dari masing-masing kewajiban subjektivitasnya tentunya ya. Jadi guys, di sini subjek pemotong itu sebetulnya adalah pihak yang memberikan penghasilan, guys. Oke. Jadi subjek pemotong itu, guys. Oke. Mereka di sini para pemberi penghasilan, bisa wajib pajak badan, tapi tentunya semuanya wajib pajak dalam negeri ya guys ya, atau bentuk usaha tetap ya. Bisa wajib pajak badan, bisa wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk oleh kepala KPP ya. Itu mereka adalah para profesional ya. Kemarin kita sudah sempat ada singkatannya, ini namanya PAKPANDA guys. Ya, pengacara, akuntan, konsultan, penilai, arsitek, notaris, dokter, aktuaris, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha yang melakukan pembukuan. Juga ada badan-badan tertentu ya terkait dengan pemungutan PPh pasal 22. Mereka ini ditunjuk, guys. Oke, jadi di sini pemberi penghasilan misalnya memberikan active income kepada orang pribadi, guys. Maka di sini active income diberikan pada orang pribadi, ya kemarin ingat ya, jasa, kegiatan, pekerjaan ya, pada orang pribadi dalam negeri, subjek pajak dalam negeri, maka di sini si pemberi penghasilan, si subjek pemotong wajib memotong PPh pasal 21. Oke, bila penghasilannya adalah dari modal atau passive income, guys, ya, baik kepada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri, maka si pemberi penghasilan, pemotong pajak, wajib memotong PPh pasal 23. Ini kita seperti review kemarin lagi ya. Oke, bila ternyata ini adalah jasa atau kegiatan si pemberi penghasilan, ya, sebagai pemotong pajak, dan yang menerima aja adalah wajib pajak badan, guys, maka pemotong wajib memotong PPh pasal 23. Oke, wajib pajak badan dalam negeri, guys ya. Bila ternyata yang menerima penghasilan adalah wajib pajak orang pribadi, ya, atau dan badan dalam negeri, badan luar negeri terkait dengan pekerjaan, modal, kegiatan, jasa, maka si pemotong pajak wajib memotong PPh pasal 26. Oke, untuk penghasilan tertentu yang diperlakukan khusus special treatment kemarin guys ya, kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri, maka dia wajib memotong PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Oke, impor, pembelian, penjualan barang tertentu kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri yang disebut dalam peraturannya terkait dengan pemungutan PPh 22 ya guys ya. Jadi harus dipungut PPh pasal 22. Nah, jadi guys, si
pemotong pajak ini guys, dia memang harus melihat nih. Jadi kalau kita buat simple guys, jadinya kayak gini. Siapa aja pemberi penghasilan, siapa aja penerima penghasilan, apa jenis penghasilannya, bagaimana pemotongan pajaknya guys. Jadi kita kalau dibuat matrik ya seperti ini guys. Ya. Oke, jadi bila kita kembali guys ke masalah apakah signifikan ya, jelas guys ya. Jelas sekali guys ya bahwa perbedaan subjek pajak di sini dalam pemungutan PPh tersebut guys, memang ada dua kutub, si pemotong pajak, juga si yang pajaknya dipotong. Oke, pemotong pajak tax withholder gitu ya, tax withholder gitu ya, dalam withholding tax. Itu si pemberi penghasilan, sementara yang pajaknya dipotong itu adalah si penerima penghasilan. Pemberi memotong, penerima dipotong. Jadi kayak gitu aja guys, jadinya guys. Oke. Pegawai guys, orang pribadi dulu ya. Orang pribadi itu sangat mungkin dia menjadi pemotong pajak. Terutama kalau orang pribadi yang bersangkutan itu masuk kategori sebagai pemberi kerja guys. Ya. Oke. 21 bila pemberi kerja artinya apa? Terdapat transaksi merupakan objek PPh pasal 21. Makanya tadi pemberi kerja. Ya, jadi pemberi kerja ini mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa kegiatan orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Nah guys, dalam peraturan pelaksanaan undang-undang PPh terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 disebutkan bahwa orang pribadi pemberi kerja adalah orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang bisa membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya. Lalu bisa juga atas pembayaran honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Berarti dia motong PPh 26 ya guys ya. Oke, bisa juga dia atas pembayaran honorarium, komisi fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang. Jadi kuncinya guys, ada nggak transaksi yang menyebabkan terjadinya objek PPh pasal 21 itu menjadi terutang. Bila ternyata ada guys, maka ya harus motong si orang pribadi ini. Ya, jadi belum tentu memotong pajak itu adalah semuanya badan usaha guys atau bentuk usaha tetap. Pribadi pun bisa. Oke, terutama kalau si pribadi yang bersangkutan itu dia masuk sebagai kategori pemberi kerja guys. Oke. Dalam peraturan pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 guys, peraturan pelaksanaan di Undang-Undang PPh disebutkan bahwa orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ya, itu adalah, yang tidak melakukan pekerjaan bebas itu kan pegawai ya, tapi dia tidak sebagai pemotong, tidak masuk kategori pemotong guys, pemotong PPh pasal 21. Bila apa? Bila si orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kan banyak nih yang dibantu oleh asisten rumah tangga ya, itu bayar nih. Misalnya gaji di atas PTKP guys. Pertanyaannya, si pegawai rumah tangga tadi dipotong PPh 21 enggak oleh si pekerjaannya yang mempekerjakannya kan, guys, yang mempekerjakan, saya mau pakai istilah tuannya kan udah nggak pantas ya guys ya. Oke.
apalagi dulu ya, saya pernah punya temen nih kerja di kapal guys, ketemu dia sama orang Belanda, panggil jongos gitu guys. Ya, jadi emang sekarang pakai istilah yang enak lah, asisten rumah tangga. Nah, gimana kalau asisten rumah tangganya di atas PTKB, guys? Motong nggak? Balik lagi, si asisten rumah tangganya ini apakah hanya mempekerjakan pekerjaan rumah, ya? Atau misalnya nih, si si yang mempekerjakan ternyata punya usaha wedding organizer, terus si asisten rumah tangganya diperbantukan. Nah, ini jadi beda, guys, jadinya. Jadi kalau sepanjang dia hanya rumah tangga, asisten rumah tangga, tidak untuk usaha, maka tidak ada pemotongan PPh pasal 21. Oke? Nah, bila ternyata dia diperbantukan untuk kegiatan usahanya, maka si orang pribadi tadi yang punya wedding organizer wajib memotong PPh pasal 21, guys. Ya, jadi yang tidak itu adalah untuk pekerjaan rumah tangga dan tidak membantu atau diperbantukan gitu ya, atau bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hati-hati guys. Kalau misalnya gimana kalau si pemberi kerja punya warung, disuruh jagain warung, ya sama aja guys untuk usaha. Ya gitu ya. Oke guys. Jadi yang pegawai belum tentu dia orang pribadi ya, bukan teman pegawai sih. Di sini ada lagi nih, ada lagi kita pilih ya, tidak termasuk pemberi kerja bila si orang pribadi subjek pajak dalam negeri tadi tidak melakukan atau diperbantukan untuk menunjang kegiatan usaha si pemberi kerjanya, ya. Jadi bukan masuk kategori pemotong PPh pasal 21 atau pemberi kerja sebagai pemotong PPh pasal 21. Oke. Selain PPh pasal 21, orang pribadi juga dapat memotong setidaknya 2 jenis pemotongan PPh lainnya. Yang pertama guys, itu adalah pemotongan PPh pasal 23. Tapi dia terbatas hanya atas sewa harta. Itu pun selain tanah dan atau bangunan. Oke. Di sini mereka disebut sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu. Ya, untuk menjadi pemotong PPh pasal 23 atas sewa harta selain tanah dan bangunan, mereka kategorinya ada 2 guys. Yang pertama ini adalah yang melakukan pekerjaan bebas tadi guys ya, Pak Panda ya, akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, konsultan, gitu ya, dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi cuma usaha aja, tapi dia menyelenggarakan pembukuan. Nah, dalam peraturan pelaksanaan undang-undang PPh di tahun 90-an, guys, ya, disebutkan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak itu menerbitkan surat keputusan penunjukan sebagai pemotong PPh pasal 23 kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu tersebut. Nah, yang kedua, guys, itu atas pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2. Oke, dalam peraturan pelaksanaan dari pengenaan pajak yang bersifat final atas persewaan tanah atau bangunan, disebut bahwa orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Sekali lagi, semua kata-katanya ditunjuk, guys. Ya, kalau tadi pakai istilah wajib pajak orang pribadi tertentu, kalau ini istilahnya wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak atas persewaan tanah atau bangunan. Ya, oke. Orang pribadi yang ditunjuk tersebut, guys, sama seperti yang tadi sewa harta, ya. Mereka itu adalah Pak Panda lagi, guys. Ya. Pak Panda lagi, akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali dia adalah camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, juga orang pribadi yang menjalankan usaha, menjalankan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Sama di sini, guys. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keputusan penunjukan sebagai pemotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, itu dalam konteks pemotong ya. Kalau store sendiri kan banyak nih, guys. Ada yang store sendiri atas penghasilan bruto tertentu yang kemarin 0,5% ya. Atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan juga store sendiri. Tapi ini konteksnya di sini adalah sebagai pemotong PPh, guys.
Oke, ada dua setidaknya selain PPh pasal 21. Dan itu pun syaratnya nggak sembarangan ya guys ya. Oke. Pada prinsipnya guys, seluruh wajib pajak badan itu adalah pemotong pajak. Oke, kalau orang pribadi kan ada yang pemotong ya, tapi sebagian besar kalau dia pegawai belum tentu dia memotong. Tapi kalau badan, begitu terdaftar dan memiliki NPWP, dia langsung punya kewajiban pemotongan PPh. Nah, kalau tidak melakukan guys, ada sanksi buat si wajib pajak pemotong pajak ini guys. Ya, jadi si wajib pajak badan ini guys harus memotong. Pihak yang memotong harus memotong. Kemudian pihak yang dipotong harus mau dipotong. Dalam praktek ada aja yang nggak mau dipotong guys. Itu ya, jadi akhirnya beban pajak yang harusnya ditanggung oleh si penerima penghasilan, jadi beban pajaknya si pemberi penghasilan. Ya, jadi jelas guys, kalau misalnya badan ini udah nggak bisa ngeles ya. Kalau orang pribadi kan masih memang ada penunjukan lah, tadi syarat-syaratnya banyak. Dan objeknya pun nggak semuanya guys. Ya, kalau wajib pajak badan, kalau memang dia adalah terkait transaksi yang merupakan objek PPh pemotongan, ya harus melakukan pemotongan. Itu guys ya. Oke. Pemotongan PPh guys tidak mengenal mekanisme pemotongan penyetoran pelaporan secara terpusat atau tidak tersentralisasi guys. Jadi pemotongan PPh itu sistemnya, di mana dia terutang, di mana tempat pemotongan itu harus dilakukan. Terutang, disitulah harus dilakukan. Artinya dia sistemnya adalah terdesentralisasi guys. Jadi bila pemotongan penyetoran pelaporan PPh pasal 21, PPh pasal 22, bila ditunjuk sebagai pemungut ya, untuk PPh 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, ataupun PPh pasal 15, wajib dilakukan kepada KPP di mana lokasi terutangnya pajak terjadi. Itu ya, lokasi terutangnya pajak terjadi guys. Di mana terjadi transaksi lah, mudahnya gitu ya. Nah, terus gimana dong kalau ingin dilakukan di kantor pusat? Pemotongan penyetoran pelaporan. Karena keterbatasan personel pajak di kantor cabang ya, semua pekerjaannya dilakukan di kantor pusat. Apakah boleh? Balik lagi guys, kan tadi terutangnya kan di lokasi pajak terjadi, transaksi terjadi. Maka kalau memang terpaksa dilakukan di kantor pusat, tetap saja pada saat memotong, menyetor, melapor gitu ya, identitasnya bukan identitas kantor pusat guys, tapi harus identitas kantor cabang. Ya, jadi bisa dilakukan kantor pusat, tapi tetap pada saat menyetor dan melapor SPT, menyetornya tidak boleh salah tuh NPWP cabangnya guys. Oke guys ya, jadi di sini dengan tanda kutip memang tidak mengenal terpusat. Tapi kalau misalnya mau di kantor cabang tapi semua identitas, kalau dilakukan semua di kantor pusat dengan identitas cabang, masa nggak boleh gitu ya? Ya asal tadi potong, setor, lapor pakai identitas cabang, ya jangan sampai ada kesalahan human error nih guys. Jadi malah pakai identitas kantor pusat. Oke guys, itulah pengenalan terkait dengan subjek pemotong PPh pajak penghasilan di sini. Ya, untuk PPh pasal 22 dia ditunjuk ya khusus di subjek pemotongnya ada di satu peraturan tertentu guys ya. Nanti kita akan bahas pada saat menyajikan video terkait dengan objek PPh pasal 22. Kita akan lanjutkan lagi terkait dengan hak dan kewajiban ya, baik subjek pemotong maupun subjek yang dipotong atau subjek yang penghasilannya dipotong. Oke guys, terima kasih sudah like dan share. Sekali lagi jangan lupa subscribe guys ya. Oke. Sampai jumpa di video anti channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.